Kalian pernah gak sih pas nonton anime lagi fokus ke ceritanya, terus pas ada adegan makanan malah hilang fokus? Menurut gue entah kenapa makanan di anime itu sering banget kelihatan lebih enak dibanding dunia nyata. Salah satunya di anime Tensura. Bahkan contohnya kayak nasi, telur atau daging yang biasa kita makan, pas di anime malah seperti makanan mewah. Nah, di video kali ini gue akan bahas beberapa anime yang ada unsur makanannya. Mulai dari makanan rumah yang sederhana, pertarungan memasak yang seru, sampai daging monster yang bisa jadi makanan enak. Nah, gue harap video ini bisa menghibur kalian dan bikin kalian betah nonton. Oh iya, disclaimer terlebih dahulu ya, rekomendasi anime ini murni berdasarkan pendapat gue. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu broku semuanya. Gas! Nomor 5. Kalau biasanya anime makanan menampilkan masakan luar biasa atau makanan yang kelihatannya mustahil dibuat, anime ini justru mengambil sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu masakan rumahan. Anime ini berjudul Amama to Inazuma atau yang dikenal juga sebagai Sweetness and Lightning. Ceritanya berfokus pada seorang ayah bernama Kouhei Inuzuka yang harus merawat anak perempuannya bernama Sumugi. Dia berusaha memasak untuk anaknya, meskipun kemampuan memasaknya bisa dibilang jauh dari seorang chef profesional. Dan disinilah daya tarik anime ini. Makanan bukan cuma sekedar makanan. Setiap masakan menjadi bagian dari hubungan antara orang tua dan anak. Jadi kalau kalian suka anime yang punya suasana hangat, sederhana, dan menyentuh, Amama to Inazuma bisa menjadi pilihan yang sangat cocok. Dan jujur, anime ini mungkin tidak membuat kalian ingin menjadi chef, tapi bisa membuat kalian tiba-tiba kangen masakan rumah. Nomor 4. Anime ini memiliki konsep yang lebih unik. Bayangin, kalian hidup di dunia fantasi. Gak ada restoran Jepang, gak ada makanan enak, dan gak ada yang namanya minuman dingin. Tapi suatu hari, kalian menemukan sebuah pintu yang ternyata pintu tersebut terhubung dengan restoran Jepang. Anime ini berjudul Isekai Izakaya. Anime ini menceritakan sebuah restoran Jepang yang terhubung dengan dunia lain. Yang datang ke restoran ini bukan cuma manusia biasa. Ada penduduk dari dunia lain yang sama sekali belum familiar dengan makanan Jepang. Dan disinilah keseruannya dimulai. Makanan yang menurut kita mungkin terlihat sederhana bisa menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi orang dari dunia lain. Ada tempura, yakitori, donburi, minuman dingin. Nah, semuanya menjadi pengalaman baru bagi para pelanggan. Yang menariknya, anime ini tidak terlalu fokus pada pertarungan. Konfliknya lebih ringan dan suasananya pun nyaman. Jadi cocok buat kalian yang ingin menonton anime sambil bersantai. Nomor 3. Kalau kalian pecinta anime isekai santai dan ada unsur makanan serta petualangannya, gue yakin anime ini cocok buat kalian tonton. Nah, anime ini berjudul Campfire Cooking in Another World atau Tondemo Skill de Isekai Horomeshi. Nah, biasanya karakter di anime isekai itu memiliki kemampuan bertarung yang kuat atau overpower. Namun berbeda dengan anime satu ini, di mana karakter utamanya yaitu Mukoda memiliki status bertarung yang sangat rendah dan dia hanya punya satu skill aneh, yaitu Net Super atau supermarket online. Mukoda bisa membeli berbagai macam makanan dan kebutuhan dari supermarket modern. Kedengarannya biasa, tapi di dunia fantasi, makanan modern ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, yang membuat anime ini menarik adalah Mukoda sebenarnya bukan karakter yang ingin menjadi pahlawan. Dia cuma ingin hidup tenang. Nah, masalahnya semakin enak makanan yang dia masak, semakin banyak makhluk kuat yang tertarik kepadanya. Nomor 2. Apa jadinya jika sebuah party group kehabisan modal dan terpaksa memakan monster yang ada di dalam dungeon? Anime ini berjudul Dungeon Meshi. Ceritanya tentang sebuah party group yang diketuai oleh Laios. Laios sangat kebingungan karena adiknya yang bernama Valin ditelan oleh naga merah.
Nah, sedangkan persediaan makanan mereka semakin menipis dan bahkan tidak ada modal. Akhirnya, Laios mempunyai ide, yaitu memakan monster dungeon. Laios beranggapan bahwa pasti ada monster yang bisa dimakan. Dan benar saja, monster yang biasanya kita lihat sebagai musuh, di sini justru bisa menjadi bahan makanan. Ada jamur dungeon, tanaman aneh, monster, bahkan berbagai makhluk yang seharusnya terlihat mengerikan. Semuanya bisa berubah menjadi hidangan. Namun, pemikiran tersebut ternyata belum berhasil atau bahkan di luar ekspektasi Laios. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dan dibantu oleh Senshi, seorang dwarf yang punya kemampuan memasak sekaligus pengetahuan luar biasa tentang dungeon. Nah, perjalanan mereka pun dimulai dan tentunya perjalanan tersebut bukan hanya tentang mengalahkan monster. Mereka juga harus memikirkan monster mana yang bisa dimakan, cara memasaknya, dan apakah makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Inilah yang membuat anime ini menarik. Dungeon Meshi bukan sekedar anime masak-masak. Di balik makanan tersebut terdapat world building yang sangat menarik. Ekosistem dungeon, hubungan antar makhluk, sihir, karakter, dan misteri dunia semuanya perlahan terungkap melalui perjalanan mereka. Nah, kalau kalian suka anime dengan tema pertualangan, monster, dan ada unsur komedi, bahkan world building serta makanannya, kalian wajib tonton anime yang satu ini. Nomor 1. Kalau kalian suka anime yang lebih fokus ke makanan dan cara masaknya, gue yakin anime ini bakalan jadi pilihan yang tepat buat ditonton. Anime ini berjudul Shokugeki no Soma. Ceritanya tentang pemuda yang bernama Yukihira Soma yang tinggal bersama ayahnya. Sejak kecil, Soma sudah terbiasa membantu ayahnya memasak di restoran keluarga, dan dia berambisi untuk menjadi koki yang mampu mengalahkan ayahnya. Perjalanannya pun dimulai ketika Soma bersekolah di Akademi Totsuki. Sekolah ini bukan sembarang sekolah. Di sekolah ini, para siswa bisa saling menantang dalam duel memasak yang disebut Shokugeki. Salah satu alasan Shokugeki no Soma begitu menarik adalah bagaimana anime ini membuat makanan sederhana terlihat seperti sesuatu yang luar biasa. Jadi, buat kalian yang suka pertarungan memasak, anime ini sangat cocok untuk kalian tonton. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi anime yang ada kaitannya atau hubungannya dengan makanan. Dari kelima anime tersebut, semuanya punya cara berbeda dalam membuat makanan menjadi bagian penting dari cerita, mulai dari masakan sederhana hingga masakan mewah. Menurut kalian, dari video di atas, mana anime yang akan kalian tonton di waktu senggang? Tulis di kolom komentar. See you broku semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.